Selamat datang di Hakutak. Sudah ada di hadapan kita ini adalah seekor atau seorang luar biasa, totalitas yang mantap lah pokoknya yang bisa kita tampilkan di sini. Yaitu adalah Indomarko. Oh, Indomarko. Selamat datang Indomarko. Kenapa aku dipanggil seekor? karena apa ya namanya ya, memang unik. Memang kadang-kadang sesuatu yang unik ini kita tidak bisa menentukan, belum dapat teridentifikasi gitu. Mohon maaf sebelumnya, walaupun teman saya ini berwujudan di kantor seperti apa dan sekarang berwujudan seperti ini, tetap masih geli gitu. Oke, pertanyaan pertama untuk Indomarko. Awalnya kenapa namanya Indomarko? Kenapa lah jadi Indomarko nih? Jadi Indomarko ini sebenarnya ada salah satu teman saya memberi nama Indomarko, nggak tahu juga dari mana. Mungkin ada saudaranya, mungkin lah yang mukanya kayak gini, Indomarko kayak gini. Jadi dari temannya ini, dia yang menciptakan nama Indomarko. Enggak, sebenarnya ini nama Indomarko ini kita ambil dari apa ya, lawakan ya sebenarnya, lawakan. Iya, Misalnya untuk ketemu sama lawakan. seseorang, arah Indofirda. Iya. Arah Pak Jeli kata kita. Iya. Akhirnya muncul ide tersebut untuk apa namanya, mengimplementasikan nama tersebut supaya jadi tokoh yang Untuk lucu, biar lucu aja. betul, Iya. lucu dan juga yang paling penting apa? Ya, unik. Oke. Ini kita untuk Indomarko ini rasanya ada beberapa apa orang ya yang menunjang juga, Iya, siaran kelilingnya. Biasanya juga ada tampil yang nggak asing itu kayak Indofirda. Terus Mama Papa Jeli, terus ada kru yang Gila, kru. apa kita bikinkan Ada nama teman-teman juga? yang lain yang Kita bikinkan nama juga iya ya? bisa juga. Oke. Nah, kalau kita bicara soal unik, apa yang membedakan Indomarko ini dengan talenta pula apa ya, orang-orang yang apa ya namanya, yang punya ide untuk menghibur masyarakat. Uniknya apa Indomarko ini? Uniknya dari segi penampilan dulu lah. Dari segi penampilan ada pupur basah, ada kepala, ini tangguy, salungkuy. Iyalah, benar lah. Maaflah kalau salah lah. Salungkuy, terus lah pupur basah, terus tuh jepit. Daster. Terus tuh ada ini tempat makanan, astaga. Apa namanya itu? Bahambur, guys. Apa namanya? Iya. Terus tuh Indomarko ini juga bisa mengedukasi dari Pemda lah. Biasanya itu Indomarko ini datang ke tempat imunisasi anak-anak, terus tuh vaksin biasanya, mengajak anak-anak untuk biar nggak takut. Jadi tapi mereka takut dengan Indomarko. Nggak, biasanya juga Indomarko ini menganu destinasi wisata yang ada di Katingan. Jadi kalau kalian lihat video Indomarko di TikTok, ada Indomarko di Punggu Alas. Anangui, guys. Nah, itu salah satu keunikannya dari Indomarko. Indomarko menunjukkan bahasa daerah ya. Kita kan bahasa daerah. Campur aduk sih. Campur aduk ya. Bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa Dayak, daerah Dayak ya terutama ya, karena kita adalah orang Dayak. Portugis, Dayak. Nah, itu juga untuk mengedukasi masyarakat yang apa, yang di daerah desa-desa yang menggunakan bahasa tradisionalnya, yaitu bahasa Dayak gitu. Karena pendekatan apa namanya, pendekatan secara untuk kita masuk ke dalam suatu apa namanya tuh, suatu lingkungan yang terutama berada di desa-desa yang bersuku Dayak gitu, kita lebih mudah masuknya karena dengan gayanya, dengan kelucuannya. Nah, itu salah satu hal untuk menghibur, terutama untuk apa? Untuk apa? Mengedukasi. Iya, Indomarko. Oke. Nah, mengedukasi masyarakat setempat. Berarti sebenarnya tujuan utamanya
Indomarko ini terbentuk tuh apa gitu tujuannya? Iya, untuk mengedukasi tadi Bapak. Iya. TG bisik-bisikan. Jadi program Tanjung Indomarko tuh lah akan menyebarluaskan informasi-informasi pembangunan daerah di Kabupaten Katingan. Perpanjangan itu talent di Pemda, di Pemda, iya perpanjangan tangan dari Pemda mengedukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat. Iya, begitu. Karena Indomarko biasanya omongannya langsung menjungut. Oke. Ingat nggak Indomarko? Ini kan mungkin sudah berapa banyak episode nih sudah nih. Ada 1.500 episode. Penontonnya penonton sampai 1.000. Masih ingat nggak Indomarko nih? Enggak sih, sombong. Konten pertamanya apa? Konten pertamanya itu kalau nggak salah HUT Katingan yang 2024. Jadi Indomarko sudah 1 tahun. Happy birthday. Bakas jadi Indomarko. Tidak, tetap kayak gini karena pupur basah tadi. Oke, nah perasaan pertamanya waktu pertama kali siaran gimana Indomarko? Gugup, pasti gugup. Terus tuh apalagi biasa tuh kan ada skrip. Apa namanya itu? Susunan acara. Skripnya yang panjang-panjang, cerita-ceritanya kan. Apalagi biasanya itu kan jangan ada yang salah katanya kan. Jadi harus belajar dulu kayak gitu. Kenyataannya tetap aja biasa. Karena ini menurut Indomarko apakah penampilan ini membuat percaya diri atau malah sebaliknya? Percaya diri dan pede. Harus pede sih, ya. Harus pede. Sudah pakai ini ya. Pakai kayak Iron Man itu. Iya, benar. Makanya pupur basahnya harus tebal-tebal. Oke. Respon masyarakat pertama kalau bagi saya karena saya kan satu komplotan nih sama Indomarko. Kalau dari respon masyarakat itu ngelihat Indomarko, foto sana foto sini. Nah, respon masyarakat itu seperti apa? Respon masyarakat baik, mereka menyambut dengan baik kedatangan Indomarko di sekeliling mereka. Iya, nggak ada yang sih. Semuanya positif. Iya, positif thinking semua. Iya. Ada yang ini nggak? Ada yang nggak enak nggak? Yang negatif, misal kayak apaan Indomarko dan lain-lain sebagainya. Sampai sekarang belum ada sih yang mendengar yang menjelek-jelekan Indomarko. Mungkin mukanya pernah juga dijelek-jelekin. Kalau konten-kontennya nggak pernah sih. Konten-kontennya positif semua. Iya, positif. Iya. Berarti untuk uploadnya Indomarko ini kebanyakan di TikTok. Kalau untuk video di TikTok, IG juga bisa biasanya. Oke, kita kan tahu tujuan utamanya Indomarko ini untuk mengedukasi, memberikan informasi, berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, ada apa sih kesulitannya gitu? Kesulitan Indomarko ini untuk bisa mengedukasi gitu. Ada nggak hal-hal yang wah ini terlalu sulit diedukasinya atau ini nggak masuk nih di Indomarko gitu misalnya atau apalah gitu terserah Indomarko yang ini. Biasanya itu yang sudah masuk semua. Soalnya kan Indomarko ini kayak menyebarluaskan kayak gitu untuk iya. Oke. Kita akhirin aja sudah Indomarko. Kita akhiri akutal kita pada hari ini. Jangan lupa di subscribe dan di like, di like video-video Indomarko. Banyak konten-konten Indomarko di IG, di TikTok ya semuanya. Dan Kominfo Katingan di podcastnya. Jangan lupa juga di gantung notifikasinya, jangan lupa dinyalakan juga. Dan komen. Siapa lagi yang hadir di Aku Talk selanjutnya. Oke. Kita akhiri Aku Talk pada hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.